Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan tanaman hias yang ada di halaman rumah saya. Buat yang pengen tahu, ikutin terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Menanam berbagai jenis tanaman hias di halaman rumah memang sangat menyenangkan. Seperti saya, awalnya hanya sedikit. Saya perbanyak, sekarang jadi seperti ini. Saya menanam anggrek, anthurium, calathea, aglonema, sansevieria, dan jenis lainnya. Untuk jenis aglonema, saya memperbanyaknya dengan cara mencacah batang. Dan dengan cara memotong pucuknya. Untuk calathea, saya memperbanyaknya dengan cara memisahkan tanaman yang sudah merumpun. Kecuali untuk calathea yang ukurannya sudah lebih dari 1 meter, saya biarkan merumpun di potnya seperti ini. Untuk media tanam, saya menggunakan campuran sekam bakar dan tanah kompos daun. Kedua media tanam ini dimix 1:1. Media tanam ini saya gunakan untuk calathea, aglonema, anthurium, dan sansevieria. Untuk media tanam anggrek dendrobium, saya menggunakan arang kayu. Media tanam arang kayu cocok untuk hampir semua jenis anggrek karena bisa membuat warna kelopak bunga menjadi lebih tajam, lebih bagus dan cantik. Tapi karena medianya poros, harus disiram setiap hari kecuali hujan. Untuk perawatan tanaman, saya menggunakan vitamin B1. Saya aplikasikan setiap 1 minggu sekali. Saya gunakan pupuk slow release Dekastar yang Osmocote 17-11-10 untuk tanaman berdaun indah dan anggrek yang masih ukuran seedling remaja. Untuk tanaman yang berbunga, saya menggunakan pupuk Dekastar Osmocote dengan NPK 6-13-25 dan menggunakan pupuk organik Cimiantu. Ini bisa untuk semua jenis tanaman. Saya menggunakan sprayer 16 liter agar mempercepat pekerjaan. Untuk mencegah jamur, saya menggunakan Antrakol. Jika musim hujan, saya aplikasikan setiap 10 hari sekali dan musim kemarau 1 bulan sekali. Ini fungisida plus bakterisida yang alami. Kalau udah menggunakan ini, nggak usah pakai Antrakol lagi. Untuk aplikasi insektisida Alika, untuk musim kemarau 1 minggu sekali, untuk musim hujan 1 bulan sekali untuk mencegah serangga. Dan untuk membasmi semut dan serangga lainnya yang bersarang di media tanam, saya menggunakan insektisida Furadon. Di halaman rumah, awalnya hanya rumput seperti ini. Setelah saya menanam berbagai macam jenis tanaman hias, saya membuat greenhouse sederhana. Menggunakan material baja ringan dan 2 lembar paranet. Untuk naungan aglonema dan anggrek bulan, bagian atasnya saya menggunakan plastik UV. Cahaya matahari yang masuk ke kebun hanya sekitar 50%.
Greenhouse sederhana ini berguna untuk menaungi tanaman yang masih kecil agar tetap teduh. Dan melindungi berbagai macam jenis tanaman hias seperti anggrek bulan, anthurium, calathea yang tidak tahan dengan terik cahaya matahari karena habitat aslinya di tempat yang teduh di bawah naungan pohon-pohon besar di hutan. Dan seperti aglonema dan anggrek bulan yang bibitnya biasanya diimpor dari Thailand, yang di sana biasa dirawat di greenhouse yang teduh. Di bagian luar greenhouse, saya menanam berbagai macam jenis tanaman hias yang tahan terik matahari seperti anggrek dendrobium, anggrek vanda, anggrek Grammatophyllum. Ini dia bunga anggrek Grammatophyllum tritum yang seperti corak macan, cantik sekali. Tanaman hias jenis sansevieria atau lidah mertua. Dan palem-paleman seperti ini. Di teras samping rumah, saya menanam anggrek bulan. Anggrek bulan yang pasca bunga saya simpan di kebun, sedangkan yang sedang berbunga saya simpan di teras rumah agar terhindar dari hujan. Dari dalam rumah saya bisa melihat anggrek-anggrek saya bermekaran. Bila ingin tahu warna dan corak anggrek bulan apa saja yang ada di kebun saya, bisa dilihat di video sebelumnya tentang warna-warna dan corak koleksi anggrek bulan saya. Untuk anggrek bulan yang saya tanam dalam pot gantung yang sedang berbunga, saya simpan di tempat yang teduh di bawah garasi. Karena kelopak anggrek bulan yang tidak terkena air hujan akan lebih tahan lama dibandingkan dengan yang terkena air hujan. Dari jendela kamar, selain saya bisa melihat anggrek dan tanaman hias lainnya, saya juga bisa melihat binatang liar yang ada di sekitar rumah ini. Ada orangutan, ada juga biawak. Di bawah jemuran ada payau atau kancil. Ada juga jenis burung liar yang sangat cantik. Burung rangkong atau burung enggang, ada juga burung pelatuk. Dan ayam hutan Kalimantan yang bisa saya lihat langsung dari jendela kamar. Di tanaman hias yang saya tanam, kadang juga saya menemukan beberapa serangga yang sangat indah. Tapi ada juga beberapa jenis serangga yang membuat saya harus hati-hati ketika saya berkebun bunga, karena mungkin saja itu menyengat atau membahayakan, seperti semut rangrang atau semut api. Ketika kita ada di dekatnya dan kita disengat, itu akan rasanya seperti terbakar.
Bagi yang belum tahu, saya tinggal di daerah terbatas di atas Bukit Batu Putih, Tanjung Barasangata, Kalimantan Timur. Di sini udaranya panas karena dekat pantai, tapi juga di sini tuh curah hujannya sangat sering. Jadi saya tidak terlalu sering menyiram bunga karena selalu ada hujan setiap pekannya. Tidak seperti di Pulau Jawa yang ada musim panas atau musim hujan. Di tanah Kalimantan ini selalu ada hujan. Dan kalau 1 minggu aja nggak ada hujan, itu sudah terbilang kemarau karena sangat terik sekali. Dan saya akan kerepotan menyiram tanaman sebanyak ini. Tapi alhamdulillah karena sering hujan, jadi memudahkan saya untuk berkebun bunga tanpa harus capek-capek menyiram bunga. Meski kadang cuaca terik matahari, tapi karena banyak pohon-pohon besar yang membuat tempat kami jadi teduh, dan angin yang dari pantai sepoi-sepoi sangat menyejukkan, dan air hujan yang turun itu juga ada mengandung pupuk ya, jadi saya tidak harus memupuk tanaman ketika setelah hujan. Semua tanaman hias yang saya rawat di halaman rumah awalnya hanya sedikit dan sekarang jadi banyak. Kemudian saya berinisiatif untuk menyewakannya dan menjualnya ke teman-teman yang di sekitaran Kota Sangatta juga. Sebenarnya ini tuh koleksi. Balinya berapa? Kenapa? Balinya berapa? Enggak bisa. Kan 1,3 juta. Kan satu potnya 400.000. Oh iya, satu lagi Pak. Ya, satu potnya 400.000, kalau 3 1 juta. Jadi kalau mau 2,6 juta bisa. Sebenarnya itu nggak dijual koleksi, tapi ibunya suka banget, jadi ya sudah nggak apa-apa. Beginilah suasana kami tawar menawar harga, yang kebanyakan adalah teman kerja suami, tetangga, atau teman-teman saya sendiri. Ya, ini lah ini aja. Ini Oh, aja Pak. yang ini Pak, apa ya? Ini Pak. Kurang cantik. Tapi suka yang ngejreng-ngejreng warnanya. Nah itu harum Bu, dan itu rajin berbunga. Namanya Blue Twister. Kalau itu yang di belakang itu. Mana? Belakang mana? Yang banyak bunganya. Ini patah. Oh, patah. Tadi mau angkat tapi patah. Untuk sementara saya libur dulu jualan online dan hanya melayani orang yang datang langsung ke kebun. Karena saya habis sakit pasca keguguran, jadi saya disuruh berhenti dulu, tidak menyewakan bunga dan tidak menjual tanaman ke luar kota. Saya mohon maaf kepada semua teman-teman yang sudah pesan tanaman hias melalui WA, karena saya sedang sakit. Untuk sementara saya tidak jualan online dulu. Masih banyak juga yang belum saya baca, ada sekitar 300 WA yang masuk, mohon maaf, jadi belum sempat saya balas, belum saya baca satu persatu. Saya juga belum bisa menyewakan tanaman hias, karena menyewakan saya harus mengangkat-angkat pot ke dalam mobil, menaikin, nurunin gitu kan, harus menggunakan tenaga, sedangkan saya masih harus istirahat. Jadi untuk sementara saya istirahat dulu, nggak menyewakan. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa meneruskan kegiatan saya seperti biasanya. Di rumah saya nggak punya tukang kebun atau pembantu rumah tangga. Saya hanyalah ibu rumah tangga biasa yang hobi masak, hobi merawat berbagai macam jenis tanaman hias di halaman rumah. Saya menyewakan tanaman hias dan menjual. Saya juga menerima pesanan cake. Semua saya kerjakan ketika banyak waktu luang. Kalau suami ke kantor, anak-anak belajar di rumah, jadi saya mengerjakan apa yang saya suka, yaitu hobi merawat berbagai macam jenis tanaman hias dan menerima pesanan cake. Beberapa tahun ini saya melakukan semua kegiatan dengan sangat menyenangkan, tapi ketika saya dalam keadaan lemah, saya sedang sakit, dan yang kemarin itu saya sempat buat vlog juga saat saya keguguran. Di situ saya sangat sedih, dan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya saya perlu waktu yang nggak tahu sampai kapan. Pokoknya intinya sekarang saya harus istirahat dulu, karena beberapa waktu lalu saya kecapean ngangkat-ngangkat pot,
merawat sebanyak ini tanaman hias di kebun. Jadi sekarang saya hanya jalan-jalan di kebun, lihat-lihat tanaman, mengerjakan pekerjaan yang ringan aja, nggak boleh capek-capek dulu. Dan karena suami saya belum mengizinkan saya pergi kemana-mana, saya harus di rumah aja. Untuk sementara ini saya hanya jalan-jalan di kebun, membuat video untuk channel YouTube saya, video tentang berbagi keindahan tanaman hias yang ada di kebun saya, berbagi tips media tanam apa yang saya pakai, pupuk apa yang saya pakai, apa yang saya lakukan untuk tanaman sebanyak ini agar tetap subur dan berbunga indah. Semoga bermanfaat untuk yang udah nonton. Terima kasih dari awal sampai akhir, sudah nggak bosen ya lihat video saya. Kapan-kapan saya buat video lagi. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.